Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Marina dengan NPM 10220025. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan, yaitu dari materi 1 sampai materi 2 tentang Ma'rifatur Rasul. Yang pertama itu kebutuhan manusia terhadap Rasul. Manusia diberi sifat fitrah, serta manusia juga diberi petunjuk dari Rasul 3 cara. Yang pertama, cara mengenal pencipta. Yang kedua, pedoman hidup. Dan yang ketiga, cara ibadah yang benar. Nah, di sini ada ta'rif Rasul. Nah, apa sih definisi Rasul? Nah, Rasul itu yang pertama risalah atau sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, dan akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, Rasul itu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkewajiban untuk melaksanakan dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Apa sih tanda-tanda kerasulan Muhammad SAW? Nah, di sini ada tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, memiliki sifat-sifat asasi seperti sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Yang kedua, memiliki mukjizat. Nah, apa sih mukjizat Nabi Muhammad? Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad. Di antaranya beliau bisa mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Dan yang ketiga, tanda-tandanya yaitu berita kedatangannya sudah diberitahukan, seperti yang tercantum dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Kedudukan Rasulullah SAW bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sebagai hamba Allah dan manusia biasa. Dan yang kedua, sebagai utusan Allah, yaitu yang bertugas menyampaikan, mendidik, dan membimbing untuk manusia mengenal hakikat Allah, ma'rifatullah, tauhidullah, mengesahkan Allah, dan ba'syir wa nadhir, memberi kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Sifat-sifat dasar Rasulullah SAW itu ada 4. Di antaranya sidik, yaitu jujur, amanah, fatonah, yaitu cerdas, dan tabligh, menyampaikan. Ada beberapa akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antaranya terdapat di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berarti, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Jadi akhlak Nabi Muhammad SAW itu berbudi pekerti luhur. Michael Hart mencantumkan nama Rasulullah SAW dalam urutan pertama 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia lantaran kagum dengan akhlak beliau. Rasulullah SAW tidak saja berhasil mendidik diri, keluarga, dan umatnya, tetapi beliau juga mampu melestarikan kekuatan teladan itu dalam setiap nadi generasi para pengikutnya. Sebelum menasehati orang lain, jauh-jauh hari beliau selalu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Ibda binafsika. Dari Ain Abdullah Al-Qarni dalam bukunya Al-Quran Berjalan setebal 399 menyimpulkan kesuksesan luar biasa besar yang ditorehkan Rasulullah SAW tidak terlepas dari kisah sukses beliau dalam memerankan diri sebagai sosok manusia yang berakhlak mulia. Akhlak inilah yang mengawali tugas-tugas mulia yang dibebankan Tuhannya kepadanya. Adapun gambaran akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu terhadap istrinya. Beliau memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan, yaitu Ya Humairah, atau wahai yang pipinya kemerah-merahan. Adapun gambaran terhadap anak dan cucunya adalah Muhammad SAW mengangkat dan melempar ke atas putri kecilnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu tinggi-tinggi dan menangkapnya. Beliau melakukan itu beberapa kali, kemudian beliau bersabda, semoga harum namanya dan luas rizkinya.
Diriwayatkan oleh Jabir berkata, saya menemui Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalan merangkak, sedangkan di atasnya Hasan dan Husain radhiyallahu anhu sedang bercanda. Beliau bersabda, seganteng-gantengnya orang adalah kalian berdua dan seadil-adilnya orang adalah kalian berdua. Adapun gambaran terhadap sahabatnya, senyuman, itulah yang senantiasa keluar dari bibir mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap perilakunya beliau tersenyum ketika bertemu dengan sahabatnya, saat beliau menahan amarah atau ketika beliau berada di majelis peradilan sekalipun. Adapun gambaran terhadap umatnya, yaitu ketika menjelang sakaratul maut, yang beliau ucapkan hanya dua hal. Yang pertama, beliau berucap ummati, 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 atau yang berarti umatku. Dan yang kedua adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah atau salat. Begitu cintanya beliau terhadap kita sebagai umatnya, beliau sampai beliau mau meninggal pun beliau tetap ingat kita, tetap mengkhawatirkan umatnya. Saking mulianya akhlak beliau, adapun gambaran akhlak beliau terhadap binatang. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang amat penyayang, bahkan terhadap binatang dan musuh-musuhnya sekalipun. Dikisahkan pada suatu hari ketika Rasul berjalan pulang ke rumahnya, beliau melihat seekor kucing sedang tidur bersama anak-anaknya di atas jubah yang hendak dipakainya. Agar mereka tidak terganggu, lalu beliau menggunting bagian jubah yang ditiduri kucing tersebut dan selebihnya beliau pakai. Tidak hanya terhadap umatnya, beliau juga berakhlak baik terhadap non-muslim atau orang yang memusuhinya. Nah, seperti kisah Nabi dan anak non-muslim Abu Mudhurah, si pemilik suara merdu. Ketika dia mengejek azan, bagaimana sih Nabi memperlakukannya? Beliau tidak memarahinya dan menghukumnya atas ejekan itu. Bahkan beliau mengusap kepalanya seraya berdoa, "Ya Allah, berilah keberkahan terhadapnya dan tunjukilah dia kepada Islam." Beliau mengucapkan itu 2 kali. Selanjutnya beliau menyuruh dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhirnya Abu Mudhurah azan di Mekah. Subhanallah. Saudara sekalian, sudahkah kita mengenal Rasul? Mencintai Rasulullah sebagaimana beliau mencintai kita? Meneladani akhlak beliau, menjadikan beliau sebagai tokoh idola? Jika belum, mulai detik ini, mulai saat ini, kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Rasul, mencintai Rasul sebagaimana Rasul mencintai kita dengan amat sangat mencintai umatnya, meneladani akhlak-akhlak beliau dan menjadikan beliau satu-satunya idola yang kita idolakan di muka bumi ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dan bisa meneladani keteladanan Rasulullah SAW dan mencintai Rasul, serta bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.